Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Nursery. Jadi di video kali ini kita akan latihan soal hukum keperawatan medikal bedah part 3. Soal nomor 1. Seorang perawat sedang merawat beberapa orang pasien dengan gangguan pernafasan karena TBC. Manakah kelompok atau individu di bawah ini yang mempunyai risiko paling kecil untuk mengalami penularan TBC? A. Petugas administrasi kesehatan. B. Balita yang kekurangan gizi. C. Perawat yang bertugas di ruang penyakit menular. D. Seorang nenek yang dirawat dalam waktu lama di fasilitas kesehatan. Ataukah E. Masyarakat ekonomi lemah. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan, kita harus benar-benar memahami kasus. Di sini pertanyaannya, manakah kelompok atau individu yang mempunyai resiko paling kecil untuk mengalami penularan TBC? Dari semua pilihan, untuk pilihan A sepertinya benar ya guys, karena petugas administrasi kesehatan itu sangat jauh sekali jangkauannya atau interaksinya dengan pasien-pasien penyakit TBC. Untuk yang B, C, D, dan E itu bisa saja mempunyai risiko untuk mengalami penularan TBC, dikarenakan dari balita jika kekurangan gizi itu bisa menyebabkan penurunan dari imunitasnya. Kemudian untuk perawat yang bertugas di ruang penyakit menular, tentu saja itu sangat berisiko tinggi ya guys. Dan untuk seorang nenek yang dirawat dalam waktu lama di fasilitas kesehatan itu juga berisiko untuk mengalami infeksi nosokomial dan bisa juga mengalami penularan TBC. Dan juga untuk yang pilihan E itu tidak tepat ya guys, masyarakat ekonomi lemah, karena jika masyarakat memiliki ekonomi yang lemah, otomatis bisa dari lingkungannya, pola hidupnya, pola makannya itu bisa atau beresiko untuk mengalami penularan TBC. Jadi mana nih dari pilihan A, B, C, D, dan E yang memiliki resiko paling kecil? Ya, tentu saja jawabannya adalah A, petugas administrasi kesehatan. Next, lanjut nomor 2. Seorang perawat membawa hasil tes tuberkulin seorang pasien perempuan berusia 42 tahun yang tidak memiliki catatan masalah kesehatan. Area sekitar tusukan tidak mengalami pembengkakan atau indurasi dan terdapat ekimosis 1 mm. Manakah hasil interpretasi di bawah ini yang harus dibuat oleh perawat? A. Positif. B. Negatif. C. Tidak tentu. D. Pada batas minimal. Ataukah E. Tidak diketahui? Ya, berarti dari soal atau kasus ini kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih hasil jika pasien tersebut dinyatakan positif untuk tes tuberkulinnya. Nah, sesuai dengan beberapa sumber, tes tuberkulin dinyatakan positif jika terdapat ekimosis yang terlebih dari ukuran 10 mm. Nah, sedangkan di kasus dijelaskan bahwa area sekitar tusukan tidak mengalami pembengkakan atau indurasi dan terdapat ekimosis 1 mm. Nah, jadi kira-kira apa nih hasil interpretasi yang harus dibuat oleh perawat? Ya, jawabannya adalah B, negatif. Lanjut soal nomor 3. Seorang perawat mengetahui bahwa pasien yang dirawatnya di ruang penyakit dalam pernah diperiksa tes tuberkulin dengan hasil positif. Apakah tindakan keperawatan prioritas yang harus dilakukan oleh perawat? A. Melaporkan hasil pemeriksaan. B. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam catatan pasien. C. Menghubungi pegawai bagian pelayanan kesehatan. D. Menghubungi bagian radiologi untuk pemeriksaan X-ray dada. Ataukah E. Memanggil kepala ruangan untuk melapor ke dokter? Ya, kira-kira apa nih jawabannya? A. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Melaporkan hasil pemeriksaan. Karena apa? Jika pasien didapati tes tuberkulin dengan hasil positif, maka kita harus segera
melaporkan hasil pemeriksaan tersebut untuk terapi lebih lanjut. Sedangkan untuk pilihan B, C, D, dan E itu tidak tepat karena tidak langsung ke inti dari kasus tersebut. Next, soal nomor 4. Seorang pasien perempuan berusia 33 tahun yang telah dipulangkan dari rumah sakit ke rumahnya dengan diagnosis TBC merasa khawatir kemungkinan akan menularkan penyakitnya kepada anggota keluarga dan orang lain. Apakah tindakan prioritas yang harus diinformasikan oleh perawat pada pasien? A. Keluarga tidak membutuhkan terapi dan pasien tidak akan menularkan penyakitnya setelah 1 bulan menjalani terapi. B. Keluarga tidak membutuhkan terapi, pasien tidak akan menularkan penyakitnya setelah beberapa minggu berturut-turut menjalani terapi pengobatan. C. Keluarga akan mendapat terapi pencegahan dan pasien tidak akan menularkan penyakitnya setelah 1 minggu pengobatan secara kontinu. D. Keluarga akan mendapatkan terapi pencegahan dan pasien tidak akan menularkan penyakitnya setelah 2-3 minggu pengobatan secara berkesinambungan. Ataukah E. Semua anggota keluarga perlu imunisasi ulang untuk mencegah penularan TBC. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Keluarga akan mendapatkan terapi pencegahan dan pasien tidak akan menularkan penyakitnya setelah 2-3 minggu pengobatan secara berkesinambungan. Next, soal nomor 5. Seorang perawat sedang melakukan pendidikan kesehatan untuk persiapan pulang terhadap pasien berusia 40 tahun yang didiagnosis TBC dan telah menjalani pengobatan selama 1,5 minggu. Bagaimanakah pernyataan pasien yang menunjukkan bahwa dia sudah memahami informasi yang diberikan? Ataukah A. Saya tidak dapat berbelanja ke mall selama 6 bulan ke depan. B. Saya perlu melanjutkan pengobatan selama 2 bulan. C. Saya dapat kembali bekerja jika kultur sputum negatif lagi. D. Saya tidak akan menularkan penyakit setelah 2-3 minggu pengobatan. Ataukah E. Saya akan berhenti berobat jika saya tidak batuk-batuk lagi. Jawaban yang tepat adalah D. Jadi, untuk pasien penderita TBC, penyakit yang diderita pasien tidak akan menular ke orang lain jika pasien tersebut sudah secara kontinu minum obat TBC-nya 2-3 minggu pengobatan. Sedangkan jika pasien untuk yang pilihan E berhenti berobat jika tidak batuk-batuk lagi, itu kurang tepat karena meskipun pasien tidak batuk-batuk lagi dan obat yang sudah diresepkan oleh dokter untuk penyakit TBC yang diderita itu belum habis atau tidak kontinu untuk konsumsi obat-obatannya, maka itu bisa tetap saja menularkan ke orang lain.